waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu sekalian menuliskan kira-kira saham mana yang mau dibahas pada hari ini. Terima kasih ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena sudah ada Bapak nih pertanyaan yang masuk ke kami. Kita langsung bahas saja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Revitus Immanuel, ini INKP, JSMR, dan BBNI. Oke, kita lihat untuk saham INKP terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat ya, pergerakan INKP pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup menguat hingga 3, kalau kita lihat ya, berakhir ditutup 3,64% dan nampaknya pergerakan INKP ini secara pergerakannya sedang menguji adanya penguatan, terlihat di mana tingkat aksi buy sini sudah mulai mencatatkan adanya aksi buy oleh investor, diikuti dengan dari indikator stokastiknya yang di mana pergerakan ini telah membentuk pola area golden cross ya, walaupun pergerakan dari pola area golden cross pada ini masih di bawah di area oversold ya. Namun jika misalkan pada pagi ini mampu menembus ke area oversold-nya dari bawah ke atas, maka kemungkinan pergerakan NKP akan bisa bergerak menguat hingga membentuk area trendline uptrendnya kembali ya ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya, ini berada di level 7.350 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan dari NKP ini mampu menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level 7.600. Dan untuk titik supportnya juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, jika misalkan pada pagi ini NKP tidak mau bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai titik support terdekat yang terlebih dahulu, yang ini berada di level 6.775. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Jasa Marga. Kita lihat pergerakan saham Jasa Marga. Kalau kita lihat pada perdagangan kemarin, ISG untuk pergerakan kemarin ya, JSMR ini pergerakannya ditutup turun 0,32%. Dan kalau kita lihat pergerakan jasa marga kemarin, pergerakan turun dikarenakan adanya aksi profit taking ya, secara tingkat volumenya yang menunjukkan adanya aksi jual. Namun kalau misalkan pada pagi ini, kalau kita lihat bahwa pergerakan jasa marga kemungkinan masih bisa bergerak menguat, terlihat di mana pergerakan jasa marga ini trennya masih menunjukkan adanya pola pergerakan di area uptrend ya, kalau kita lihat secara jangka pendek. Dan kalau selain itu secara indikator stokastik pun kalau kita lihat di mana pergerakan dari jasa marga pada hari ini, pergerakannya ini masih membentuk pola area golden cross ya, dan pergerakan kemungkinan masih bisa bergerak melanjutkan kenaikannya ke area uptrendnya. Dan kemungkinan pergerakan jasa marga pada hari ini kalau kami lihat secara jangka pendeknya masih bisa bergerak menguat ya ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 3.200 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga menembus ke area MA21-nya, ya ini berada di level resisten kedua di level 3.280. Oke, selanjutnya kita lihat adalah saham BBNI ya. Untuk saham BBNI, kita lihat bahwa perdagangan kemarin BBNI bergerak turun 0,28%, dan kalau kita lihat pergerakan BBNI mengalami penurunan dikarenakan ada hasil profit taking secara tingkat volume ya, profit taking oleh investor. Namun juga kalau kita lihat pada hari ini pergerakan BBNI sedang menguji antara dari MA34 dan MA90-nya ya. Karena kalau kita lihat saat ini pergerakan BBNI sendiri secara teknikal ini dan secara tren, pergerakan ini masih berada di area uptrend ya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari BBNI ini secara jangka pendek masih ada kemungkinan bisa bergerak menguat ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan secara indikator stokastik ini masih menunjukkan adanya potensi kenaikan ya atau uptrendnya ya, diikuti dengan indikator dari MACD yang dimana secara histogram MACD pergerakannya
ini masih berada di area positif ya. Dan kalau kita lihat secara histogram MACD-nya, dari histogram MACD BBNI, ini semakin hari semakin meningkat ya. Dan kalau kita share signalnya juga, signal dari MACD-nya, pergerakannya juga bergerak naik ke atas, membentuk pola area Golden Cross untuk pergerakannya. Jadi kemungkinan pergerakan BBNI kami melihat masih ada bergerak menguat ya hingga ke titik area resisten pertamanya, ya ini berada di level 9.125 untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya bergerak menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa mencapai penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 9.225 ya. Dan untuk area supportnya harus tetap diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan program BB ini tidak mau bergerak menguat atau menembus area support ya, trendline supportnya di sini, kemungkinan pergerakan bisa menembus ke titik support terdekat yang terlebih dahulu, yang ini berada di level 8.950. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ya ini ada saham Telkom. Kita lihat ya perdagangan hari ini untuk saham Telkom. Kalau kita lihat bahwa pada pembukaan hari ini, Telkom bergerak di buka menguat ya 0,50%, dan kalau kita secara teknikal, pergerakan Telkom ini telah membentuk bullish engulfing setelah dia sempat kemarin pergerakan Telkom bergerak turun karena adanya aksi profit taking. Namun kalau kita lihat saat ini, pergerakan Telkom ini sudah ada tanda-tanda penguatan di mana kalau kita lihat secara jangka detailnya ya, volumenya ini adanya transaksi buy ya terlebih dahulu, walaupun terlihat pergerakan transaksi buy secara volumenya masih terbilang dikit ya. Namun jika kalau kita lihat cara pergerakannya, di mana pergerakan Telkom pada hari ini sedang menguji adanya penguatan dengan diikuti dengan indikator dari MACD, yang di mana pergerakannya secara histogram masih bergerak di positif, diikuti dengan dari sinyal MACD dari Telkomnya yang masih bergerakannya naik ke atas yang ke area positifnya. Jadi sehingga kami melihat pergerakan Telkom secara jangka pendek bisa saja bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 4.050 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya Telkom mampu menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 4.090. Kita ke saham berikutnya. Ya, ini ada BMRI ya. Kita lihat pergerakan saham Bank Mandiri. Oke, kita lihat bahwa pada pagi ini Bank Mandiri dibuka menguat ya, 1,25% pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat pada pembukaan ini pergerakannya di gap up ke atas. Dan nampaknya pergerakan BMRI kalau kita lihat secara jangka pendek masih bisa bergerak melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat di mana pergerakan BMRI ini sudah mampu menembus area MA34-nya, dan saat ini pergerakannya sedang melanjutkan ke area titik MA21-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan bagian ini mampu menembus area MA21-nya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat mengikuti area trennya, yang di mana kalau kita lihat BMRI ini masih bergerak di area uptrend ya. Dan secara itu, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan BMRI ini pergerakannya masih bergerak uptrend ke atas ya, setelah dia sempat bergerak membentuk pola golden cross pada beberapa hari lalu, dan pergerakan saat ini masih bergerak positif menunjukkan ke area uptrendnya kembali ya. Dan nampaknya pergerakan BMRI saat ini kami melihat pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 10.200 untuk level resisten pertamanya. Dan jika menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 10.350. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ACES. Untuk saham ACES, kita lihat bahwa pada hari ini ACES dibuka menguat ya 0,44%, dan nampaknya pegang ACES pada ini
sedang menunjukkan adanya penguatan ya kembali, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan saat ini Aceh sedang adanya lanjut penguatan dengan dia pergerakannya sedang menguji pembentukan area pola uptrend ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakannya dari indikator stokastik yang dimana pergerakan dari Aceh ini sudah berhasil membentuk pola area golden cross, diikuti dengan dia berhasil menembus area oversold-nya ya. Setelah dia sempat berada di area bawah oversold pada hari ini, pergerakan sedang menguji ke atas di atas area oversold-nya. Sehingga kami menilai pergerakan dari saham Aceh pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 460 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 475. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Yang ini ada MTEK. Untuk MTEK, kita lihat bahwa pada pagi hari ini MTEK bergerak dibuka menguat ya, 1,37%. Namun kalau kita lihat secara histori, pergerakan MTEK ini masih bergerak di area downtrend. Dan nampaknya pergerakan penguat pagi ini hanya sementara ya, terlihat di mana tingkat volumenya yang masih belum terlihat, diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakan masih berada di area oversold. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana pergerakan MPEG ini masih kompak bergerak di area negatif ya. Jadi nampaknya pergerakan pada pagi hari ini MPEG gerakannya penguatannya cukup sementara ya, terlihat dari indikator di mana masih bergerak sama-sama kompak bergerak di area negatif, sehingga kami menilai pergerakan MTEK saat ini masih bisa bergerak melanjutkan penurunannya kembali ya hingga ke titik area supportnya, ya ini berada di level area 700 ya. Dan jika misalkan program menembus area 700-nya di level support pertama, kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke titik area support kedua, yang ini berada di level 685. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan ya, karena kalau kami lihat pergerakan MTEK ini masih terus menunjukkan penguatan ya. Jika misalkan pergerakan masih pada hari ini menguat, ini karena penguatannya ini kalau lihat cukup sementara ya, atau kita lihat cukup terbatas ya. Terlihat di mana tingkat volume yang kalau kita lihat ini dikarenakan masih kecil ya, dan belum ada terlihat adanya aksi transaksi buy ya oleh tingkat volumenya. Oke, kita lanjutkan saja. Selain itu kita lihat ada saham TPIA. Untuk TPIA kita lihat bahwa pada hari ini TPIA dibuka menguat 0,45%. Dan nampaknya program ATPIA secara jangka pendek terlihat sedang menguji di area A21-nya ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, pergerakan TPIA kemungkinan bisa bergerak dibuka menguat terlebih dahulu, melihat di mana tingkat volume yang secara TPA sudah mencatatkan ada aksi baik, diikuti dengan indikator stokastiknya yang pergerakan sudah bergerak naik ke area uptrendnya. Selain itu, secara indikator MACD juga kalau kita lihat secara histogram MACD, pergerakan TPA ini sudah bergerak di area positif ya, sehingga kami menilai pergerakan TPA secara jangka pendek ini bisa masih bergerak menguat ya, dengan trennya di mana kalau kita lihat saat ini sedang menguji pembentukan area uptrendnya kembali ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini TPA kemungkinan bisa bergerak menuju ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 2260 untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yakni berada di level 2300 ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini ada ADMR. Untuk saham ADMR, kita lihat bahwa pada hari ini ADMR dibuka menguat 2,28%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan ADMR ke saat ini sedang membentuk pola uptrendnya ya kembali setelah dia sempat mengalami penurunan atau downtrendnya selama beberapa pekan lalu. Dan saat ini pergerakan ADMR kalau kita lihat
sedang membentuk pola uptrend ya. Kalau kita lihat selama 4 hari ini, mulainya sudah adanya penguatan, diikuti dengan tingkat volume yang ada transaksi bayar yang cukup signifikan ya selama beberapa hari lalu. Dan selain itu, indikator stokastik pun juga kalau kita lihat di mana pergerakan stokastik dari ADMR saat ini, pergerakannya menunjukkan area positifnya dengan dia berhasil membentuk pola uptrend-nya kembali ya. Setelah dia sempat terpuruk di area oversold selama kalau kita lihat sama beberapa pekan lalu ya, dan pada pergerakan pada hari Senin lalu pergerakannya sudah adanya aksi buy ya, dengan diikuti tingkat volumenya yang cukup meningkat. Dan selain itu tingkat indikator stokastik kalau kita lihat pergerakannya sudah menunjukkan area uptrend yang kembali. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana histogram dari MACD dari ADMR sendiri ini sudah bergerak ke area positif ya, kita lihat pada hari ini di mana pergerakan sudah naik ke area positifnya kembali ya, sehingga kami menilai pergerakan ADMR pada pagi hari ini atau pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 1150 untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 1225. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BRPT. Untuk saham BRPT, kita lihat bahwa pada hari ini BRPT dibuka menguat ya 0,65% dengan dia membentuk pola doji start. Dan kalau kita lihat bahwa secara jangka pendek memang saat ini pergerakan BRPT sedang menguji adanya penguatan, dari mana pergerakan tingkat volumenya adanya transaksi buy diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakan dari BRPT ini pergerakannya sudah area uptrend dan sehingga kami menilai pergerakan BRPT secara jangka pendek pada hari ini bisa bergerak menguat hingga menembus area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 785 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pada hari ini atau pagi hari ini pergerakan mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menjaga penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di level area 805. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham Elsa. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Elsa bergerakan pagi hari ini dibuka menguat ya 2%, dan nampaknya pergerakan Elsa saat ini sedang menguji di antara MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika misalkan pada pagi hari ini Elsa mampu menembus bergerak ke area MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat. Dan kalau kita lihat jika misalkan pergerakan mampu menembus area MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa membentuk area uptrend-nya kembali hingga ke titik area resisten terdekatnya, resisten pertamanya, yang ini berada di level 315 ya untuk level resisten pertama dari Elsa. Dan jika misalkan program mampu menembus resisten pertama, kemungkinan program bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik resisten kedua, yang berada di level 320. Dan jika misalkan program SA ini mampu menembus area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya, maka kemudian pergerakan dari indikator dari stokastiknya ini pergerakannya bergerak menuju ke area uptrend-nya juga ya, sehingga kami menilai program yang pada hari ini secara pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya yang telah kami berikan, yang ini berada di level 315 hingga mencapai ke titik 320. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu saham CEM. Untuk saham CEM, nampaknya kalau kita lihat pergerakan CEM pada pagi ini dibuka turunnya ada 4,55%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan CEM
masih cenderung bergerak turun, terlihat di mana tingkat volumenya yang masih mencatat ada aksi transisi jual ya oleh investor, diikuti dengan di mana indikator stokastiknya yang pergerakannya ini sudah menembus area oversold-nya ya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana pergerakan ini secara histogram MACD dan signalnya secara signal MACD ini kompak bergerak negatif ya. Jadi nampaknya pergerakan pada hari ini kami menilai akan cenderung masih bergerak turun mengikuti di mana area pergerakan teknikalnya ya secara trendnya ini pergerakannya masih berada di area down terjadi sehingga kami menilai pergerakan dari CEM sendiri kemungkinan masih bisa bergerak melanjutkan penurunannya atau pelemahannya hingga ke titik area supportnya ya ini berada di titik level support terdekatnya ya ini berada di level 123 ya untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, kemungkinan pergerakan bisa menyebabkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level 118. Jadi perhatikan saja terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena pergerakan kemungkinan masih cenderung bergerak turun hingga ke titik area supportnya, yaitu di level 120 hingga 118. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini kita lihat ada saham Inco ya. Untuk saham Inco kita lihat bahwa pada hari ini Inco bergerak turun 1,18% dan nampaknya pergerakan Inco pada hari ini pelemahan ini dikarenakan adanya aksi profit taking ya terlebih dahulu oleh investor. Hal ini telah di mana kalau kita lihat secara histori pergerakan Inco ini sudah sempat menguat selama 4 hari berturut-turut. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini pergerakan Inco terjadi koreksi